Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas keseimbangan pasar ya teman-teman ya. Langsung aja kita bahas di poin yang A ini ya. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak. Oke ya, kita kerjain. Yang A. Nah, gimana caranya? Gampang aja, tinggal PD sama dengan PS. Karena di sini diketahuinya kan PD sama PS ya teman-teman ya. Berarti ini 50 min Q sama dengan 10 plus Q kayak gitu. Kita tinggal pindah ruasin aja. Min Q ini jadi min Q, berarti ini kan 10 min 50. Berarti ini min 2Q sama dengan min 40 ya kan. Nah, ini karena sama-sama minus, kita coret-coret aja. Berarti Q-nya berapa? Q-nya adalah 20. Oke. Kita udah ketemu Q-nya 20. Selanjutnya kita cari nih ya, P-nya berapa? Nah, kalian bisa pakai fungsi yang PD atau pakai fungsi yang PS juga nggak masalah. Kakak di sini mau nyoba pakai fungsi yang PD ya. Jadi sama PD sama dengan 50 min Q ya. 50 min Q-nya ini 20, jadi tinggal kita masukin. Berarti P-nya adalah 30. Oke, ini udah ketemu P-nya 30. Jadi keseimbangan keseimbangan pasarnya gitu ya, kan Q, P ya teman-teman ya, berarti 20,30 kayak gitu. Nah, ini adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, BTW kalian jangan sampai kebalik ya, P, Q ya teman-teman ya. Jadi ingat-ingat bahwa Q itu posisinya selalu di horizontal dan P itu posisinya di vertikal. Jadi kita nulisnya itu yang di horizontalnya dulu teman-teman ya, baru vertikal kayak gitu. Kayak kalau misalnya di matematika itu kan X, Y kayak gitu kan. Nah, bukan berarti karena X-nya itu abjadnya lebih dulu dibanding Y, makanya dia X dulu baru Y, bukan teman-teman ya. Tapi karena X-nya itu ada di horizontal, makanya dia tuh X dulu baru Y. Nah, sama juga kayak di ini ya, jadi Q dulu baru P kayak gitu. Karena kadang biasanya suka agak kebalik-balik kayak gitu. Sayang banget udah ngitung sampai bener gitu ya, udah ngitung sejauh itu tapi ternyata malah salah gitu. Nah, oke, lanjut kita ke yang soal B ya. Tentukan fungsi penawaran setelah pajak. Oke, di sini ya. Yang B, fungsi penawaran setelah pajak. Nah, yang mana nih teman-teman ya? Apakah yang ini atau yang ini? Ya, tentu aja PS ya teman-teman ya, karena S itu adalah supply ya. Supply itu bahasa Inggrisnya dari penawaran. Kalau D itu demand ya, demand. Tapi kalau S itu supply. Nah, ini supply itu penawaran, sedangkan demand adalah permintaan. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Berarti PS sama dengan 10 plus Q kayak gitu. Karena di sini tuh dimintanya adalah setelah pajak kayak gitu. Makanya kita tambah T kecil kayak gitu. Nah, berarti berapa nih? Berarti tinggal 10 plus Q plus T-nya berapa? T-nya ini 2 ya. T itu adalah pajak ya teman-teman ya. Ini ya. T itu adalah pajak. T kecil kayak gitu. Nah, jadi berapa nih? Jadi 12 plus Q kayak gitu. Oke, PS aksennya adalah 12 plus Q kayak gitu. PS aksen itu adalah fungsi penawaran setelah pajak. Nah, terus mungkin kalian tanya, Kak, kenapa itu kok plus T kayak gitu? Jadi logikanya adalah misalnya nih suatu perusahaan gitu ya, untuk memproduksi satu buku gitu ya, itu harganya 50.000 kayak gitu. Tapi dikenain pajak nih, pajaknya naik nih. Akhirnya misalnya pajaknya naik 10% gitu. Jadi 10%. Berarti kan mereka kan nambah 5.000 ya kayak gitu kan, biaya produksinya kan. Jadi total biaya produksinya berapa? 55.000. Makanya kenapa pajak itu kalau semisal di fungsi P gitu ya, itu nanti akan menambah kayak gitu ya. Ini kakak hapus dulu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, di sini ada lanjutannya nih. Cari harga serta jumlah keseimbangan setelah pajak. Nah, kalau ini kan keseimbangan pasar sebelum pajak ya. Nah, kita sekarang cari yang setelah pajak. Caranya gimana? Kayak gitu. Caranya adalah seperti ini ya.
di sini ya teman-teman ya, yaitu PD sama dengan PS aksen. Oke gitu teman-teman ya. Jadi bukan PD sama dengan PS, tapi PD sama dengan PS aksen. Kenapa kak kok PS aksen bukan PD aksen gitu? Karena kita harus ingat teman-teman ya, pajak ini gitu ya, itu ada salah satu faktor gitu ya, salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nanti kalian silahkan pelajari lagi faktor-faktor apa aja tuh yang mempengaruhi penawaran. Nah, salah satunya adalah pajak ya teman-teman ya. Nah, udah kita tinggal inputin aja PD. PD di sini kan 50 min Q ya. Sama dengan PS aksennya ini yang baru kita cari tadi, 12 plus Q kayak gitu. Nah, di sini ya min Q ini pindah ruas jadi min Q. Ini berarti 12 min 50. Berarti ini min 2 Q sama dengan ini min 38. Karena ini sama-sama kanan kiri min, kita coret-coret ya. Berarti Q-nya adalah 19. Oke, jadi kita udah ketemu teman-teman ya, jumlah barang gitu ya, kuantitas setelah pajak itu adalah 19 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cari tahu P-nya. Nah, kalian bisa pakai fungsi yang PD atau pakai fungsi yang PS aksen. Jangan pakai fungsi yang PS biasa ya teman-teman ya, jangan PS yang sebelum pajak ya, karena kita di sini kan ngitung P setelah pajak kayak gitu. Jadi bisa pakai yang PD, bisa pakai yang PS aksen. Nah, kakak di sini mau nyoba pakai yang PD aja deh ya. PD sama dengan 50 min Q ya. Berarti kan 50 min ini ya 19 ya. 41. Jadi P-nya adalah 31. Jadi gitu ya, keseimbangan sini ya. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak itu ada 19,31. Oke ya, udah ketemu di sini. Nah, kayak gitu ya di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Yang C teman-teman ya, soal yang C. Hitung penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, caranya gimana? Ini gampang teman-teman ya. Jadi tinggal gini. Nah, ini yang C ya. T0 kayak gitu ya. Pajak yang diterima oleh pemerintah sama dengan pajak yang ditetapkan T kecil dikali kuantiti setelah pajak, teman-teman ya. Nah, T-nya berapa? Nah, T-nya di sini kan adalah 2 ya, teman-teman ya. 2. Oke, 2 dikali kuantiti setelah pajak. Itu berapa? Ya ini ya. 19 kayak gitu. Jadi 19 dikali 2 adalah 138. Jadi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah pajak yang diterima ya, adalah 38. Oke, selesai teman-teman. See you next video.